Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran. Kepada Santo Hieronymus, imammu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu yang melalui Gereja Katolik Roma ditawarkan dengan setia melalui liturgi sabda. Setiap hari kami boleh merenungkan bacaan-bacaan yang diambil dari kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sepanjang tahun. Semoga kami menggunakan sabda itu sebagai sumber kekuatan kami dalam karya pelayanan yang penuh kasih, mewartakan damai sejahtera, bukan kebencian, apalagi dendam, melainkan semangat persaudaraan yang tak diskriminatif seperti yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Putramu, Juru Selamat semua orang yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama. Hari ini kita membaca sesuai dengan penanggalan liturgi kita, yaitu kitab Ayub bab 1 ayat 6 sampai 22. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini." Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan.
Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul panjangnya dengan mat dan memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sejenak kita melihat pengalaman hidup orang suci yang hari ini dikenang oleh Gereja Katolik Roma. Setiap tanggal 30 September kita dalam penanggalan liturgi diajak untuk memasuki yang namanya peringatan wajib Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Dia hidup pada tahun 340 sampai tahun 420. Kalau kita membaca pengalaman singkat sejarah hidupnya, di antara para kudus, Santo Hieronymus dikenal sebagai pribadi yang sangat akrab dan ahli dalam bidang kitab suci. Dia lahir di Stridon, Dalmatia pada tahun 340, kemudian belajar di Roma. Pada abad itu dia belajar di Roma
dan menjadi seorang mahaguru dan seorang sastrawan sepanjang hidupnya. Ia dibaptis pada usia 25 tahun dan pada umur 38 tahun ia ditahbiskan menjadi seorang imam. Di Roma, dia menjadi sekretaris Paus Damasus. Dan pada masa itu dimulailah penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dari bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Tahun 385 setelah Paus Damasus wafat, Hieronymus tinggal di Bethlehem, di mana ia membaktikan seluruh hidupnya dalam hidup monastik untuk menyelesaikan penerjemahan kitab suci berikut penjelasan-penjelasannya hingga wafatnya pada tahun 420. Kalau kita berziarah dan pergi ke Bethlehem, setelah kita masuk, nanti di sebelah, kalau kita masuk sebelah kiri gereja Bethlehem, di sana kita bisa turun dan di bawah ruangan bawah tanah itu tempat Santo Hieronymus menjalani hidup monastiknya untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tulisannya yang begitu banyak dan kemampuannya di bidang kitab suci membuatnya menjadi salah satu dari 4 pujangga gereja Latin. Itu berarti gereja Katolik Roma atau sering disebut gereja Barat. Gereja Katolik Roma disebut gereja Latin karena bahasa Latin menjadi bahasa ibu untuk penulisan dokumen-dokumen yang resmi. Santo Hieronymus juga merupakan pelindung para ahli kitab suci, yang benar ya, yang mempelajari kitab suci secara utuh, bukan hanya mengutip sana mengutip sini dan kemudian menjelaskan sesuai dengan maunya sendiri untuk kepentingannya sendiri, apalagi ayat-ayat kitab suci dipergunakan untuk menghantam orang-orang lain. Ayat-ayat kitab suci merupakan firman Tuhan dan firman Tuhan itu firman yang menyelamatkan, bukan firman yang kemudian menghina, merendahkan orang lain. Kita mempelajari itu bahkan di dalam kehidupan Yesus sendiri, meskipun sering berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala yang berbeda dengan Yesus, tapi Yesus tidak pernah memberikan serangan-serangan yang bernada kebencian. Bahkan ketika Tuhan Yesus bersabda celakalah, celakalah, sabda itu dimaksudkan sebagai ajakan untuk bertobat, bukan untuk membinasakan. Karena tujuan Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, bukan untuk membinasakan melainkan untuk menyelamatkan dan menebus dosa semua orang. Itulah sebabnya Tuhan kita tidak pernah bersikap diskriminatif. Hari Minggu ke-26 kita sudah membaca dalam Injil Markus bacaan tentang itu, dan bacaan yang sama itu kita baca pada hari ini, tapi dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50, salah satu bagiannya dikatakan ketika Yohanes bicara pada Yesus, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Apa kata Tuhan Yesus kepada Yohanes? "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Dalam Injil Markus bahkan ditegaskan,
terjemahan dalam bahasa Jawa itu sangat bagus. Saya membacakan dan merenungkan itu pada hari Minggu dalam perayaan Ekaristi di Gereja Santo Yohanes Paulus II, Tambak Rejo, Paroki Brayut. Kalimat terakhir dikatakan, dalam situasi itu ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengajak Yohanes dan para murid untuk tidak diskriminatif, kalimat terakhir, kudu urip sing rukun. Harus hidup di dalam kerukunan, persaudaraan. Kerukunan persaudaraan itu tidak dengan wajah metenteng, menyerang, menghina, merendahkan orang lain, tetapi dengan hospitalitas, dengan keramah tamahan, dengan shalom. Ya, shalom itu damai sejahtera, bukan membentak, bukan menghardik, tetapi dalam kelemah lembutan. Tetapi bahwa ada orang-orang tertentu karena sudah dianggap ya oleh yang bersangkutan, barangkali dianggap sudah keterlaluan dablek kalau orang Jawa bilang begitu. Ya, kalau Yesus mengatakan tegar tengkuk dan keras hati, lalu ya tegurannya diberikan secara keras. Meskipun itu juga tidak akan berdampak, tapi justru kelemah lembutan, berkat, doa, itu akan membuat hidup kita diubah, ditransformasi oleh sabda yang kita wartakan. Nah, kembali kepada pengalaman hidup Santo Hieronymus, kita tahu bahwa Santo Hieronymus menjadi pelindung para ahli kitab suci yang memang studi kitab suci secara khusus untuk pewartaan dalam kebenaran dan kebaikan, bukan pemelintiran firman. Santo Hieronymus menjadi pelindung para ahli kitab suci dalam tradisi gereja Katolik Roma maupun juga gereja-gereja lain yang secara benar bertanggung jawab studi kitab suci untuk mewartakan sukacita Injil. Santo Hieronymus menulis, tidak mengenal kitab suci artinya tidak mengenal Kristus. Itu disampaikan dalam pengantar saat Santo Hieronymus membuat ulasan tentang kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya kitab Perjanjian Lama tetapi mempunyai makna yang profetik, nubuat tentang Yesus, antara lain Yesus sebagai hamba menderita. Kalimatnya jelas. Untuk mengenal Yesus tentu harus mengenal kitab suci. Ketika kita mengenal kitab suci dengan baik, lalu kita dibawa sampai pada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itulah maka Konsili Vatikan II menyerukan semua pewartaan dalam gereja seperti juga dalam agama Kristiani sendiri pada umumnya harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Itu yang disampaikan di dalam Konstitusi Dogmatis Dei Verbum artikel 21. Santo Hieronymus, orang penting di dalam tradisi gereja Katolik Roma yang dengan setia setiap tanggal 30 September mengenang imannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan penuh syukur mari kita belajar dari Santo Hieronymus yang mewartakan Kristus bersumber dari kitab suci. Kitab suci dipakai secara baik dan benar, bertanggung jawab seperti dalam tradisi gereja Katolik Roma melalui pewartaan untuk meneguhkan iman, bukan untuk menyerang, bukan untuk menghancurkan orang-orang lain yang berbeda dari kita. Maka semangatnya penuh kasih. Bahwa orang-orang kemudian menolak sikap itu, ya kita hormati saja. Kita tetap tekun dalam kesetiaan pada sabda Tuhan. Semoga bermanfaat dan semoga berkat doa-doa Santo Hieronymus
kita semakin mencintai kitab suci sebagai firman Tuhan yang diwariskan kepada kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.